Tapi sebenarnya kenapa nih banyak pemilik motor awam atau yang mungkin lebih dominan ini kaum perempuan ini merasa was-was kalau misalnya dipanggil bengkel, harus ke bengkel nih, aduh deg-degan apa yang harus dibenerin ya, takutnya tiba-tiba mahal dan Iya. juga kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Jadi kekhawatiran itu emang biasanya karena nggak tahu apa nih yang harus diganti, terus kira-kira biayanya berapa nih, bakal Betul, membengkak betul, atau betul. enggak. Nggak harus perempuan ya, kadang cowok-cowok juga yang mungkin yang nggak terlalu dalam sama motor harus tahu juga tuh. Kan Iya. sekarang juga medianya banyak ya, maksudnya buat Betul, kita betul. cari informasi gitu kan. Nah sebenarnya apa saja sih kalimat-kalimat jebakan nih yang sering diucapkan oleh bengkel nakal supaya konsumen ini mau ganti lebih dari yang diperlukan? Mereka bilang saat mau kita ganti kampas rem misalnya, Bu atau Pak, ini Pak kayaknya ininya udah habis juga nih, bisa ganti sekalian nggak? Biasanya kan kayak Iya, gitu kan iya. ya. Saya kan suka nongkrong di bengkel nih. Iya, iya. Iya, suka kalau liputan kita ke bengkel gitu kan. Betul. Ada beberapa yang sebenarnya bagus kalau mekanik minta diganti sekalian. Contohnya saat kita bongkar mesin, Hans. Jadi saat kita lakukan kayak penggantian piston, itu biasanya si mekanik bakal, Mas, Pak, ini seal clamp-nya diganti sekalian ya. Itu ada alasan-alasan kenapa si mekanik minta lakukan penggantian. Oh. Karena ongkos bongkar pasangnya itu mahal, Hans. Dan Oh. ya alangkah bijaknya kalau sekalian digantikan part-part yang mungkin bermasalah itu. Kalau kita ngomong misalnya nanti aja deh, nggak usah diganti sekarang. Ini sebenarnya aman nggak sih atau justru sebenarnya berbahaya dan malah akan menimbulkan resiko lainnya? Sebenarnya aman-aman aja sih, Hans. Hai Sobat Sonora, apa kabar? Balik lagi bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di podcast Klinik Otomotif Sonora bersama dengan Grid Auto. Dan tentunya kita akan membahas seputar dunia otomotif. Kali ini Hans masih membahas soal kendaraan roda 2. Nah ini sudah bersama hadir di studio. Kali ini ada Nurul selaku dari teknik editor teknik editor teknik dari Grid Auto. Apa kabarnya? Baik, Hans. Hans apa kabar? Sehat tentunya Sehat, ya. Kita siap berbagi informasi dengan para sahabat Sonora. Kali ini kita akan membahas seputar dipanggil bengkel harus ganti apa sih? Nah ini bengkel kali ini soal maintenance-nya. Kalau dipanggil bengkel sudah dapat panggilan, artinya motornya sudah mulai bermasalah. Bermasalah, iya. Ini apa yang harus kita lakukan? Tapi sebenarnya kenapa nih banyak pemilik motor awam atau yang mungkin lebih dominan ini kaum perempuan ini merasa was-was kalau misalnya dipanggil bengkel, harus ke bengkel nih, aduh deg-degan apa yang harus dibenerin ya, takutnya tiba-tiba mahal dan juga kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Jadi kekhawatiran itu emang biasanya karena nggak tahu. Oke. Iya, karena nggak punya gambaran apa nih yang harus diganti, terus kira-kira biayanya berapa nih, bakal Betul, membengkak betul, atau betul. enggak. Nah, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya penting juga sih buat nggak harus perempuan ya, kadang cowok-cowok juga yang mungkin yang nggak terlalu dalam sama motor harus tahu juga tuh Iya. kira-kira perbaikan-perbaikan apa sih, terus kendala-kendala apa yang bisa terjadi motor. Kan sekarang juga medianya banyak ya, maksudnya buat Betul, kita betul. cari informasi gitu kan, bisa dari sosial media atau dari websitenya Grid Auto juga bisa kan, kayak gimana perawatan itu motor biar jadi tahu tuh di awalnya. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal servis ke bengkel gini ya, apa sih alasan umum mereka datang ke bengkel gitu ya selain servis rutin? Kalau servis rutin kan oke lah, misalnya ganti oli, dicek secara berkala. Tapi secara umum orang datang ke bengkel tuh kenapa selain servis rutin? Kalau rata-rata sih sebenarnya emang servis rutin. Biasanya mereka kalau datang ke bengkel kalau nggak servis rutin berarti ada kendala di motornya. Biasanya ada masalah, mungkin terasa muncul suara berisik gitu kan, yang butuh mereka mengecek ke bengkel. Tapi sekarang juga lagi trennya itu banyak anak-anak muda ke bengkel itu buat melakukan modifikasi sih. Oh iya, biasanya. betul. Iya. Di bodinya, knalpot gitu ya. Body, knalpot. Nah, terus juga ada sebenarnya modifikasi itu kan nggak cuma melulu soal tampilan, tapi ada beberapa, karena motor itu kan sejatinya dibikin universal ya buat berbagai macam orang dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya butuh penyesuaian tuh. Misalkan ada yang butuh motor nanjak-nanjak, mereka harus melakukan penggantian gear atau si roller CVT biar motornya lebih enteng buat nanjak-nanjak. Biasanya kayak gitu sih. Oke, tapi secara umum kalau misalnya kita bahas di perkotaan, ini masalah apa sih yang biasanya sering umum muncul untuk dibawa ke bengkel? Biasanya kalau perkotaan itu, karena sekarang di Indonesia itu kan mayoritas, apalagi di Jakarta ya, motornya motor-motor jenis-jenis matic. Biasanya mereka merasakan kayak muncul ada getaran-getaran di CVT, gerdek sih biasanya orang-orang bilangnya masalah gerdek, atau
biasanya bensinnya tiba-tiba lebih boros atau sendat-sendat, biasanya lebih ke masalah pada mesin Hans. Oke. Jadi masalah pada mesin, mereka baru datang ke bengkel kayak gitu. Oke, jadi biasanya masa-masa seperti ini yang bikin gak nyaman, Gak nyaman. pemakaian sehari-hari baru akhirnya dibawa ke bengkel. Nah, ketika kita servis nih, anggaplah kita servis rutin gitu ya. Ini komponen apa saja sih yang harusnya kita perhatikan ketika lagi masuk di bengkel ini, misalnya olinya atau misalnya komponen-komponen lain, apa sih yang harus jadi perhatian? Jadi kalau di kendaraan itu, di motor, di mobil sebenarnya semuanya sama. Itu ada beberapa tingkat komponen selain oli ya. Oli itu kan ada oli, terus ada komponen fast moving seperti kayak kampas rem, terus ada ban, terus ada juga yang slow moving yang umurnya panjang. Ada mungkin minyak remnya juga. minyak gitu. rem. Mungkin yang harus diperhatikan itu komponen-komponen yang masuk dalam kategori fast moving tuh. Oke. Jadi biasanya emang itu dalam usia pakai yang nggak terlalu panjang, part-part itu bakal lebih cepat habis. Oke. Iya, dan Iya. itu emang butuh penggantian Hans. Oke, nah ini penggantian, ngomongin soal penggantian tadi, seberapa sering sebenarnya normalnya komponen tersebut diganti? Dan apakah ini tergantung dengan jenis motor dan juga pemakaian dari sahabat Sonora? Kalau komponen udah pasti tergantung dengan pemakaian juga ya. Kadang mungkin saya punya motor yang saya pakai setiap hari. Iya. Kan motor yang sama dipakainya cuma sebulan Sebulan sekali gitu ya, Pasti berbeda kan, ya Iya, pemakaiannya intervalnya ya. bakal berbeda kan kayak Iya, gitu. Tapi ada beberapa patokan yang biasa dipakai ya, kayak pabrikan paling gampang tuh kayak busi lah. Oke. Ya, busi itu sebenarnya pabrikan menyarankan diganti setiap 6.000. Kayak kampas rem itu 10.000 kilometer Oke. diminta diganti. Tapi gini Hans, kadang juga 6.000 si pabrikan minta diganti. Sebenarnya buat kinerja si mesinnya biar tetap lebih optimal, biar mesin lebih irit. Tapi pada kenyataannya kadang orang sampai 20.000 nggak diganti, motor gua nggak apa-apa nih gitu. Iya, betul. Kok 6.000 gua harus diganti? Oke. Ya benar, emang nggak mati. Cuma si pabrikan biasanya umumnya merekomendasikan biar mengurangi gejala-gejala atau resiko si busi mati saat digunakan atau terjadi penurunan performa pada mesin kayak gitu. Oke, intinya supaya motor ini tetap lebih efektif untuk digunakan begitu ya. Nah, ini sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri yang bisa kita dengarkan, kita rasa, kita lihat gitu ya pada motor kita apabila ciri-ciri mereka sudah harus masuk ke bengkel nih, seperti suara-suaranya atau mungkin secara tampilan ada yang mulai goyang-goyang atau seperti apa? Ada. Kalau di motor itu paling utama cirinya pasti di suara ya. Oke. Suara. Biasanya kayak mesin tuh terjadi keausan pada suatu komponen, biasanya bakal muncul suara-suara yang nggak biasa gitu, lebih nyaring, kayak misalkan di bagian CVT atau kampas rem. Biasanya Ada berdecit gitu ada ya. mulai berdecit atau suara besi beradu, itu menandakan kalau si kampas remnya mulai Habis aus. ya. Iya, terus di bagian mesin, kalau bagian mesin itu lebih kepada performa Hans. Biasanya bisa jadi tarikan mesinnya yang awalnya biasanya lebih responsif, Iya. kok ini lebih berat, kok enggak, Oke. iya, kok ini jadi nggak kuat nanjak kayak motornya, terus konsumsi bensinnya Lebih boros, ya. Nah, itu menjadi indikasi adanya kausan-kausan di komponen mesin. Oke, jadi itu adalah tanda-tanda, mungkin boleh sambil dicek lagi nih motornya sahabat Sonora, kalau sudah mulai ada ciri-ciri itu mungkin panggilan untuk motornya bisa masuk rumah sakit ya. Masuk ke bengkel. Nah, sebenarnya apa saja sih kalimat-kalimat jebakan nih yang sering diucapkan oleh bengkel nakal supaya konsumen ini mau ganti lebih dari yang diperlukan? Karena seringkali kita niatnya pengen benerin motor, tahu-taunya malah semua diganti gitu ya. Yang harusnya belum diganti udah diminta ganti. Nih, apa yang bisa kita pelajari? Jadi emang mungkin ada tadi oknum bengkel-bengkel nakal yang ya itu sasarannya buat orang-orang yang nggak terlalu tahu tentang si kondisi motornya, terus punya pengetahuan kurang tentang motor. Mereka bilang saat mau kita ganti kampas rem misalnya, Bu atau Pak, ini Pak kayaknya ininya udah habis juga nih, bisa ganti sekalian nggak? Biasanya kan kayak gitu kan ya. Tapi biasanya emang ada beberapa juga komponen yang kadang mekanik minta diganti sekalian. Jadi gini teman-teman, mungkin kalau pengalaman kita, saya kan suka nongkrong di bengkel nih. Iya, suka kalau liputan kita ke bengkel gitu kan. Betul. Ada beberapa yang sebenarnya bagus kalau mekanik minta diganti sekalian. Contohnya saat kita bongkar mesin Hans. Jadi saat kita lakukan kayak penggantian piston, itu biasanya si mekanik bakal, Mas, Pak, ini seal clamp-nya diganti sekalian ya. Itu ada alasan-alasan kenapa si mekanik minta lakukan penggantian. Karena ongkos bongkar pasangnya itu mahal Hans. Dan iya, ongkos bongkar pasangnya mahal. Jadi
alangkah bijaknya kalau sekalian digantikan part-part yang mungkin bermasalah itu. Oke. Jadi sekalian bongkar gitu Iya. ya. Walaupun sebenarnya itu belum Belum bermasalah. masalah, tapi nanti kalau itu bermasalah, ongkos bongkarnya bakal lebih mahal karena 2 kali kayak gitu, Hans. Oke. Jadi sebenarnya buat efisiensi lagi ya sebenarnya untuk para Efisiensi. pengguna kendaraan bermotor ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk bisa mengecek nih atau memastikan apakah betul komponen itu rusak atau sebenarnya belum perlu diganti? Karena banyak orang kan nggak ngerti ya. Ngerti. Ini Ini dikasih tunjuk juga, ini udah rusak ya harus ganti. Kita nggak ngerti ya di bentuk aslinya kayak apa. Ini Iya. cara ceknya gimana? Sebenarnya kalau emang nggak tahu ya kondisi aslinya kayak gimana, agak Sulit ya? susah juga itu, iya kayak gimana. Tapi menurut saya tuh itu pentingnya komunikasi ke si mekanik. Jadi biasanya yang bagus itu sebenarnya mekanik komunikasi 2 arah antara si mekanik sama si pemilik motor. Jadi saat sesuatu sebenarnya kan itu saran ya sebenarnya. Karena biasanya memang terjadi keausan pada komponen. Misalkan kayak kampas rem udah pasti jelas kan ada Iya. aus dia bakal bergesekan. Tapi biasanya emang umumnya komponen-komponen motor itu saat aus itu atau mengalami gesekan dia akan terjadi perubahan bentuk dibandingkan model-model aslinya. Oke. Kayak gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak kalau misalnya kita minta misalnya ini sudah rusak nih atau ini kampas remnya udah habis, kita minta lihat yang emang harusnya kayak gimana yang masih Aslinya. bagus. Iya. Di compare gitu sebenarnya boleh nggak sih? Harusnya boleh sih ya. Iya. Harusnya boleh. Harusnya boleh. Biasanya mekanik itu harusnya idealnya ya menanyakan nih kondisinya. Mereka menyarankan buat si pemilik motor melakukan penggantian komponen-komponen yang sudah mengalami keausan. Namun hak juga buat si konsumen mau melakukan penggantian atau enggak. Karena kan Oke, mereka harus iya, keluar duit iya, kan. betul, Makanya betul. itu pentingnya komunikasi antara si mekanik dengan si pemilik motor. Nah, kalau yang jadi tanda tanya itu kalau si mekanik melakukan penggantian tapi tanpa mengomong ke si pemilik motor. Oke, Iya. intinya komunikasi ya. Komunikasi. Selama semua dikomunikasikan. Nah tadi balik lagi ke kasus tadi kan ada beberapa kasus yang mumpung udah sekalian dibongkar gitu ya Iya. supaya lebih efisien, oke deh diganti segala macam. Tapi mungkin kita juga mengerti ada beberapa kasus orang ini budgetnya ngepas nih misalnya Iya. masuk ke bengkel gitu ya. Kadang mekanik nih suka ngomong ini mumpung dibuka sekalian, ini diganti juga ya dan segala macam. Nah sebenarnya nih kalau misalnya kita tahu aduh budgetnya lagi nggak masuk nih di bulan ini, kalau kita ngomong misalnya nanti aja deh nggak usah diganti sekarang, ini sebenarnya aman nggak sih atau justru sebenarnya berbahaya dan malah akan menimbulkan resiko lainnya? Sebenarnya aman-aman aja sih Hans. Kalau beberapa saat dibongkar kelihatan si mekanik, oh part ini ternyata mengalami keausan juga. Tapi biasanya sebenarnya part itu ya enggak jadinya saat itu enggak diganti motor jadi rusak juga. Iya, enggak iya. kayak gitu. Tapi biasanya si mekanik mungkin memprediksi ini kayaknya 1-2 bulan 3 bulan ke depan Tetap harus akan ganti. iya dia begitu. bakal ganti. Tapi alangkah baiknya kalau dilakukan penggantian sekarang karena Oke. sudah kandung dibongkar mesinnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi ke kalian, kalau kalian emang merasa aduh budget gue masih kurang nih, nggak cukup nih buat beli sekarang nih, buat ganti sekarang, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Jadi dihitung-hitung sih mana yang harus segera diganti, mana yang bisa diintar-intarin, itu bisa jadi pertimbangan. Oke, ini kelihatannya tipsnya dari tadi banyak bagaimana untuk cara mengganti komponen ini dan itu, tapi kelihatannya agak sedikit pusing nih buat orang yang awam dengan iya. kendaraan. Alangkah lebih baiknya kalau kita memilih bengkelnya yang tepat aja deh dari Iya. awal. Nah mungkin kita juga pengen belajar bagaimana sih sebenarnya kita memilih bengkel yang tepat. Mereka punya ciri-ciri apa? Sekaligus juga ini mewakili pertanyaan dari banyak masyarakat. Mending dealer resmi atau mending bengkel umum yang ada di jalan gitu. Bengkel resmi udah pasti terpercaya kan, itu punya Iya. pabrikan gitu kan, mereka mengasih garansi, terus barang-barangnya ori juga gitu. Tapi sekarang biasanya bengkel resmi ya milik motor-motor baru biasanya Iya, melakukan iya, servis iya. ke situ. Tapi dengan biasanya bengkel resmi itu biasanya harganya cenderung lebih mahal Oke, ya iya. dibandingin bengkel-bengkel biasa. Tapi kalau buat kalian yang mungkin daerah tempat tinggalnya jarang bengkel resmi, terus ada bengkel-bengkel umum, bisa juga ke bengkel-bengkel umum sebenarnya Hans. Sekarang tuh paling gampang tuh bengkel umum. Sekarang gampang sih tinggal lihat di sosial media kan, kita kan ada rating-ratingnya kan. Oh, ya. lihat review ya? Iya, lihat reviewnya kayak gimana tuh lebih gampang. Kalau enggak minta cari quotes dari teman-teman komunitas motor, biasanya mereka punya bengkel-bengkel umum yang jadi andalan mereka tuh. Oke. Kayak gitu sih. Tapi secara fisik sebenarnya ada ciri-ciri nggak sih? Misalnya ada sertifikasinya kah? Ada atau apa nih yang bisa menandakan kalau ini ternyata partnya asli, nggak rekondisi dan lain-lain? Sebenarnya agak susah ya. Kalau di Agak sulit Indonesia tuh peniru-nirunya jago-jagoan, Oke, ya kan. oke, Buat oke. barang-barang palsu itu emang agak-agak sulit ya. Kadang ada yang dikemas mirip banget dengan aslinya.
Jadi agak susah membedakan. Tapi yang paling gampang itu sebenarnya buat kita aware, ya di bengkel resmi itu udah pasti yang dijual barang-barangnya asli gitu kan. Atau beberapa bengkel-bengkel khusus spare part. Tapi kayak memang ada beberapa bengkel yang menjadi rekanan bengkel-bengkel resmi kan buat menjual part-partnya. Nah itu bisa jadi rujukan juga. Nah ini juga kalau tadi kita misalnya udah terlanjur nih masuk bengkel yang salah misalnya gitu ya, bengkel nakal ini, dan kita udah ternyata dalamannya udah banyak diganti-ganti dengan yang misalnya ori tiba-tiba diganti dengan yang gak ori gitu ya, dan juga beberapa part yang nggak harusnya diganti udah keburu diganti. Apa sebenarnya langkah berikutnya yang bisa kita lakukan? Ya kalau udah kayak gitu sebenarnya agak repot juga ya Hans. Makanya pentingnya itu kita melakukan pencegahan di awal. Makanya kan saat kita melakukan misalkan penggantian lagi bongkar bagian CVT nih, kok tiba-tiba si mekanik membongkar bagian lainnya. Nah itu sebagai kita pemilik motor wajib menanyakan ini kenapa ya bagian ini dibongkar biar nggak sampai kejadian. Kan repot juga kalau semuanya udah dipasang, udah diganti terus kita minta pertanggungjawaban, itu agak repot juga karena bakal dua kali kerja. Makanya penting buat milik motor memperhatikan juga sih saat melakukan servis. Jadi saat si mekanik melakukan apa kita tahu, dan kita juga minta si mekaniknya menginformasikan segala bentuk penggantian part ke kita. Jadi kita bisa aware tuh mana yang harus diganti, mana yang enggak kayak gitu. Oke, ini mungkin pesan terakhir nih untuk sahabat Sonora, untuk mereka yang masih awam gitu ya, punya motor baru, biar makin pede saat ke bengkel dan lebih paham soal motornya. Apa sih hal penting yang bisa jadi pesan untuk mereka? Kalau pesan-pesannya ya minimal tahu dulu ya gimana kondisi motornya, terus riwayat motornya kayak gimana. Terus kalau emang sehari-hari pakai motor, ya idealnya sih tahu gimana cara merawatnya atau ciri-ciri gimana part-part itu bermasalah. Ya sekarang informasinya kan banyak ya. Tadi seperti yang gue bilang bisa dilihat di sosial media. Betul. Atau kalian bisa cek juga di websitenya Grit Auto, karena kita juga sering membahas soal perawatan motor itu lengkap juga ya, kan. di sana ada lengkap ya. Jadi tahulah seenggaknya dengan kita punya informasi atau ilmu tentang si motor itu, kita nggak mudah dibohongi sama bengkel-bengkel nakal itu, Hans. Oke, intinya kalau nggak ngerti banyak nanya, banyak cari informasi. Salah satunya di Grit Auto. Ini banyak informasi yang bisa Anda pelajari di sana. Jangan malas belajar ya. Harus banyak belajar supaya Anda nggak ketipu, sahabat Sonora. Atau life hack-nya itu, Hans. Apa nih? Ajak temen yang ngerti. Oh iya benar ya. Lebih gampang Lebih ya. gampang ajak temen yang ngerti. Oke deh, itu tadi serangkaian informasi yang bisa Anda nikmati, sahabat Sonora. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan tentunya juga beragam informasi lainnya. Kalau Anda pengen belajar seputar otomotif, ini bisa dicek di IG media sosialnya Grit Auto. Ada di mana nih? Buat websitenya ada di gritauto.com. Terus buat Instagram ada @gritauto. Atau kalau kalian khusus buat motor itu di YouTube bisa lihat Otomotif TV. Kalau buat mobilnya ada Grit Auto channelnya. Oke, itu tadi lengkap ya. Jangan males untuk belajar, sahabat Sonora. Banyak cari informasi supaya Anda tidak mudah tertipu oleh oknum nakal bengkel ya. Kita akhirnya sampai di sini Klinik Otomotif Sonora bersama dengan Grit Auto. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day, sahabat Sonora. Bye bye.